Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya setelah sekian lama. Ahmad Taufa ingin menjelaskan tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Artikel merupakan tulisan yang memuat informasi mendetail tentang suatu topik atau isi tertentu, seringkali dengan pendekatan mendalam dan eksplanasi yang komparatif. Dalam menulis artikel ilmiah terdapat beberapa struktur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul. Biasanya judul ini di bagian yang paling banyak dibaca, harus menarik dan memikat perhatian pembaca. Yang kedua, nama penulis atau informasi tentang siapa yang memiliki hak cipta. Nomor 3, abstrak, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, memuat masalah dan tujuan penelitian. Nomor 4, kata kunci, yaitu kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel. Yang kelima, pendahuluan yaitu latar belakang atau rasional penelitian. Yang keenam, landasan teori atau empiris yang berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian studi terdahulu yang relevan. Yang ketujuh, metodologi yang berisi uraian terperinci tentang prosedur penelitian dan sumber dan data jenis. Yang kedelapan, hasil pembahasan, biasanya berisi uraian mengenal hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran yang berisi bukan kopas dari pembahasan penyiaran pendek dan generalisasi dari temuan. Yang ke-10, daftar pustaka harus lengkap sesuai rujukan dalam teks dan tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Sedangkan struktur berita biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, headline. Headline adalah bagian pertama yang dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian mereka. Yang kedua, subheadline. Subheadline adalah bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik artikel atau berita. Yang ketiga, body. Body artikel atau berita adalah tempat di mana informasi utama disampaikan. Yang keempat, conclusion. Conclusion adalah bagian terakhir dari artikel atau berita dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan poin-poin utama atau memberikan pemikiran akhir. Adapun elemen kunci yang dapat mempengaruhi minat, perhatian, dan keterlibatan pembaca adalah sebagai berikut. Gaya penulisan. Kalau gaya penulisan jelek, jarang ada yang ingin membaca. Terus yang kedua, bahasa. Dalam tutur bahasa, kalau bahasanya buruk, jarang ingin didengar. Yang ketiga, visual. Visual seperti foto, grafik, dan tabel dapat membantu mempertahankan minat pembaca. Yang keempat, panjang. Panjang artikel atau berita juga dapat mempengaruhi minat, perhatian, dan keterlibatan pembaca. Proses pembuatan artikel. Berita dan artikel merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pada dasarnya pesan yang disampaikan harus bersifat informatif dan kreatif, sehingga berita dan artikel yang dibuat dapat menarik perhatian banyak konsumen atau pembaca. Yang pertama, riset. Menurut Dane menjelaskan bahwa penelitian yakni sebuah proses kritis untuk menanyakan suatu hal yang berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai fakta dunia. Penelitian atau riset dapat diklarifikasi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu penelitian survei,
merupakan penelitian menggunakan kuesioner untuk pengembalian sampel dari satu populasi. Yang kedua B, penelitian eksperimen. Yang ketiga C, penelitian grounded atau grounded research. Yang keempat D, mix penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya nomor 2, penulisan. Salah satu proses yang paling penting untuk menarik konsumen di dalam berita dan artikel adalah penulisan teks. Pada sebuah berita dan artikel, tentunya masing-masing memiliki struktur penulisan sendiri. Ada aspek penulisan yang harus diperhatikan agar menarik, yaitu judul yang menarik, terus gaya penulisan yang menarik, terus gunakan kata-kata dan data yang faktanya relevan. Yang ketiga, menyunting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata dasar sunting melahirkan bentuk turunan menyunting kata kerja verbal. Selanjutnya ialah etika penulisan artikel. Etika penulisan artikel ilmiah adalah konsep yang mengaruh pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama. Moralitas kemanusiaan dan pranata keilmuan. Terus selanjutnya D, yaitu faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Faktor yang mempengaruhi adalah dari berbagai aspek mempengaruhi bagaimana pembaca menangkap. Yang pertama, minat pembaca. Yang kedua, kualitas berita. Yang ketiga, faktor teknis dan ekonomis. Yang keempat, faktor ideologis. Yang kelima, pengaruh media. Dan itulah sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.